Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menopang kami di dalam kehidupan. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami, supaya kami tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah dekat bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kehendak Bapa. Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah taman bernama Getsemani. Hatinya sangat sedih. Dia sedang berdoa kepada Bapaknya. Seandainya mungkin, ia tak perlu mengalami penderitaan. Tetapi, apakah Yesus memaksakan kemauannya? Tidak. Ia tetap menurut pada kehendak Bapaknya di surga. Apapun yang kita alami saat ini, baik senang maupun susah, adalah kehendak Bapa. Ayo, belajar dari Yesus yang tetap menurut kepada Bapaknya dalam segala
keadaan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan kami di dalam setiap persoalan yang terjadi, dalam setiap pergumulan kami sebagai anak-anak, supaya kami terus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, menguatkan kami melewati hari-hari kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, hidup itu tidak selalu indah, tidak selalu penuh dengan kebahagiaan. Ada waktunya kita marah, ada waktunya kita kecewa, ada waktunya kita sedih. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.